Izin share screen, Kak. Sebentar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota Della Ardelia dengan NIM 01, Anindya Gunawan dengan NIM 05, Mei Dwi Wuryaningsi dengan NIM 07, Sofadina Aufarahma dengan NIM 09, dan sendiri Dia Cita Amru dengan NIM 011. Nomor 1, carilah rumus jumlah Riemann dengan membagi interval tertutup AB menjadi n subinterval sama lebar dengan CK sama dengan titik ujung kanan subinterval. Hitung luas di bawah kurva pada interval tertutup AB. Untuk A, fx sama dengan 2x dengan interval tertutup 0,3. Partisi 0,3 menjadi n subinterval sama lebar. Mencari nilai delta x sama dengan B min A per N, di mana B sama dengan 3 dan A sama dengan 0, sehingga 3 per N. Lalu pilih CK sama dengan titik ujung kanan subinterval ke K. Kemudian kita gambar interval 0 sampai 3, membagi N subinterval sama panjang, sama lebar. Kemudian kita mencari pola untuk mengetahui CK. Pertama, interval tertutup x0, x1 dengan titik ujung kanan subinterval C1 sama dengan A plus delta x sama dengan 0 plus 3 per N sama dengan 3 per N. Lalu interval tertutup x1, x2 yaitu titik ujung kanan subinterval C2 sama dengan A plus 2 delta x sama dengan 2 kali delta x sama dengan 6 per N. Lalu interval tertutup xk min 1, xk dengan titik ujung kanan subinterval CK sama dengan A plus K kali delta X sama dengan 3K per N. Lalu untuk mengecek apakah rumus CK benar atau salah, kita harus membuktikannya pada interval tertutup xn min 1, xn dengan titik ujung subinterval Cn sama dengan A plus N kali delta X sama dengan 3. Lalu kita mencari jumlah Riemann, di mana sigma K sama dengan 1 menuju N dari FCK kali delta X sama dengan sigma K sama dengan 1 menuju N 2 kali CK delta X. Kita masukkan CK sendiri sama dengan 3K per N dan delta X sama dengan 3 per N. Sehingga sigma K sama dengan 1 menuju N 18K per N kuadrat sama dengan 18K per N kuadrat kita keluarkan ke depan sehingga 18 per N kuadrat sigma K sama dengan 1 menuju K sama dengan 18 per N kuadrat dikali N kali N plus 1 sama dengan 2. Kita menemukan hasil 9 kali N plus 1 per N. Lalu mencari luas di bawah kurva A sama dengan
limit n menuju tak hingga sigma k sama dengan 1 menuju n dari f ck kali delta x sama dengan limit n menuju tak hingga 9 kali n plus 1 per n. Lalu 9 kita pindah ke depan sehingga 9 limit n menuju tak hingga n plus 1 per n sama dengan 9 kali 1 plus 0 per 1 sama dengan 9 kali 1 dan ditemukan hasil 9 satuan luas. Lalu untuk B, fx sama dengan 2x pangkat 3 untuk interval tertutup 0,1. Partisi 0,1 menjadi n subinterval sama lebar. Mencari nilai delta x sama dengan b min a per n sama dengan 1 min 0 per n sama dengan 1 per n. Pilih ck sama dengan titik ujung kanan subinterval ke k. Gambar interval 0 sampai 1. Lalu mencari pola. Yang pertama, interval tertutup x0, x1 dengan titik ujung kanan subinterval C1 sama dengan A plus delta X sama dengan 1 per N. Lalu interval tertutup x1, x2, titik ujung kanan subinterval C2 sama dengan A plus 2 kali delta X sama dengan 2 per N. Lalu interval tertutup xk min 1, xk dengan titik ujung interval ck sama dengan A plus k kali delta X sama dengan k per N. Lalu untuk mengecek apakah rumus CK benar atau salah, kita harus membuktikannya pada interval tertutup xn min 1, xn dengan titik ujung kanan cn sama dengan A plus n kali delta X sama dengan n kali delta X sama dengan 1. Lalu mencari jumlah Riemann, sigma k sama dengan 1 menuju n dari f ck kali delta X sama dengan sigma k sama dengan 1 menuju n dari 2 kali ck pangkat 3 kali delta X. CK sendiri sama dengan K per N, dan delta X sendiri sama dengan 1 per N kita masukkan, sehingga memperoleh hasil sigma K sama dengan 1 menuju N dari 2K pangkat 3 per N pangkat 4. Lalu 2 per N pangkat 4 kita pindah ke depan karena tidak mengandung K, sehingga 2 per N pangkat K, sigma K sama dengan 1 menuju N dari K pangkat 3. Lalu sama dengan 2 per N pangkat 4 dikali N kuadrat kali N plus 1 dikuadratkan per 4 sama dengan N plus 1 dikuadratkan per 2N kuadrat sama dengan N kuadrat plus 2N plus 1 per 2N kuadrat. Lalu mencari luas di bawah kurva A sama dengan limit N menuju tak hingga sigma K sama dengan 1 menuju N dari F ck kali delta X sama dengan limit N menuju tak hingga dari N kuadrat plus 2N plus 1 per 2N kuadrat. Lalu N kita ganti dengan tak hingga sehingga memperoleh sama dengan 1 plus 1 plus 0 per 2 sama dengan 1 per 2 satuan luas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin aku kasih pentingnya ya, kalau misal di integral Riemann ini tuh kalau sama bunekan harus ditulis dulu ya. Langkah awalnya itu kita partisi dari interval yang diberikan menjadi n subinterval dengan lebar yang sama. Baru kita cari delta x-nya. Kemudian kita tentukan CK itu yang diminta apa, misal ujung kanan, ujung kiri maupun ujung tengah. Lalu kita membuat sketsanya. Kemudian nanti kita peroleh rumus untuk CK-nya, baru dimasukkan ke rumus Riemann-nya, yaitu sigma sama dengan 1 menuju n f ck delta x. Nah, kemudian paling tadi bisa presenting lagi nggak?
pada kelompok 1 bisa mempresentasikan ulang. Baik Kak, tunggu sebentar. Coba yang di bagian luas ke bawah sedikit. Nah, mungkin dari yang sama dengan 9 dikali limit n mendekati tak hingga n plus 1 per n. Nah, itu nanti diubah dulu ya. Misal 9 dikali limit n mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 per n. Jadi nanti 9 dikali 1 ditambah 0. Gitu. Bisa dipahami atau tidak? Bisa Kak. Terus yang B juga sama ya. Coba ke bawah lagi. Nah, jadi setelah kita ketemu untuk rumus jumlah rimanya, untuk ngecil luasnya kita limitkan menuju n tak hingga. Nah, di situ yang limit n menuju tak hingga dari n kuadrat plus 2n plus 1 dibagi 2n kuadrat, kita ubah dulu menjadi limit n mendekati tak hingga jadi setengah ditambah 1 setengah. 1 per 2n ditambah 1 per 2n kuadrat. Nanti baru dimasukin nilai-nilainya seperti itu. Mungkin dari aku masukannya itu sih, lebih dilengkapi aja. Untuk front sih udah lengkap, udah benar juga. Baik Kak, terima kasih. Masih kepada kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah siap atau belum? Sudah Kak. Share screen ya Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Novel Zaki dengan NIM K1B021015 adalah perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Naufal Amiruddin dengan NIM K1B021013, Elvani Dina Islamiati dengan NIM K1B021017, Alodia Diana Astiono dengan NIM K1B021019, dan juga Fatima Ashifa dengan NIM K1B021021. Untuk yang nomor 2, itu andaikan F terintegrasikan dan bahwa integral dari 0 sampai 3 FZDZ sama dengan 3 dan integral dari 0 sampai 4 FZDZ sama dengan 7. Carilah integral dari 3 sampai 4 FZDZ dan integral dari 4 sampai 3 FTDT. Jawab. Yang pertama, untuk integral dari 3 sampai 4 FZDZ sama dengan min integral dari 3 sampai 0 FZDZ plus integral dari 0 sampai 4 FZDZ sama dengan min 3 plus 7 sama dengan 4. Kemudian yang selanjutnya untuk integral dari 4 sampai 3 FZDT itu sama dengan integral dari 4 sampai 3 FZDZ sama dengan min integral dari 4 sampai 0 FZDZ plus integral dari 0 sampai 3 FZDZ sama dengan min 7 plus 3 sama dengan min 4. Kemudian yang selanjutnya, andaikan H terintegrasikan dan bahwa integral dari min 1 sampai 1 HRDR sama dengan 0 dan integral dari min 1 sampai 3 HRDR sama dengan 6. Carilah integral dari 1 sampai 3 HRDR dan min integral dari 3 sampai 1 HUDU. Jawab untuk yang pertama yaitu integral dari 1 sampai 3 HRDR sama dengan min integral dari 1 sampai min 1 HRDR plus integral dari min 1 sampai 3 HRDR sama dengan 0 plus 6 sama dengan 6. Kemudian yang selanjutnya yaitu min integral dari 3 sampai 1 HUDU sama dengan min integral dari 3 sampai 1 HRDR sama dengan integral dari 1 sampai 3 HRDR
HRDR sama dengan min integral dari 1 sampai min 1 HRDR plus integral dari min 1 sampai 3 HRDR sama dengan 0 plus 6 sama dengan 6. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Mungkin bisa scroll ke atas. Jadi untuk menjawab soal yang integral dari 3 sampai 4 kan kita ada rule of relativity. Itu bahwa integral A sampai C sama dengan integral A sampai B ditambah integral B sampai C kan. Nah, mungkin terapinya penulisannya itu diubah. Di sini kan integral 3 sampai 4 yang ditanyakan. Nah, disitu nanti diubah aja penulisannya jadi integral 0 sampai 4 dz sama dengan integral 0 sampai 3 ditambah integral 3 sampai 4 gitu. Paham atau tidak? Ya, paham, Kak. Soalnya di rule ini tuh ada yang mengatakan bahwa A kurang dari B dan B kurang dari C. Jadi kalau misalnya integral 3 sampai 4 sama dengan itu kan integral 0 sampai 4 sama dengan integral 0 sampai 3 tambah integral 3 sampai 4. Nah, itu kan 0 dari ketiga kemudian 3 sampai ke 4. Jadi kayak berurutan gitu. Jadi mungkin diperbaiki aja ya nanti penulisannya. Ya, baik. Kemudian yang ini udah sih, mungkin ada cara lain yang lebih gampang. Itu kan integral 4 sampai 3 f dt sama dengan integral 4 sampai 3 f dz. Itu pakai order of integration, jadi itu min integral 3 sampai 4 gitu. Lebih singkat caranya. Jadinya kita ambil yang hasil tadi kan integral 3 sampai 4 itu 4 kan. Nah, tinggal diminkan aja jadi min 4. Ya, baik, Kak. Untuk yang bawah, yang poin kedua mungkin sama saja ya. Kita itu diminta mencari integral dari 1 sampai 3. Nah, kita tulis dahulu bahwa integral min 1 sampai 3 itu kan sama dengan integral min 1 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 3. Nanti pengerjaannya tinggal disubstitusikan aja nilai-nilainya, nanti ketemunya juga sama si 6. Kemudian yang kedua juga sama, min integral 3 sampai 1 HUDU sama dengan min integral 3 sampai 1 HRDR. Nah, nanti kita pakai order of integration aja, jadi min dari negatif integral 3 sampai 1. Maaf, min integral 1 sampai 3. Nanti ketemunya juga sama dengan 6. Bisa dipahami atau tidak ya? Ya, bisa dipahami, Kak. Ya, mungkin cukup ya dari kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok 3, apakah sudah siap? Izin share screen ya, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Dimia Rahma dengan NIM K1B02129 dari kelompok 3. Sebentar, Pak. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Asana Diasiahaan dengan NIM K1B02123, Bunga Cita Andayati dengan NIM K1B02125, Julia Zaki Aulia dengan NIM K1B02127, Uswatun Hasana dengan NIM 021031. Di sini kita mengerjakan soal nomor 3. Carilah turunan pada soal berikut. DDT integral 0
pangkat 4 akar U DU dengan menghitung integral dan mendiferensialkan hasilnya. Yang pertama, kita menghitung integralnya terlebih dahulu. Integral 0 sampai T pangkat 4 akar U DU. Integral 0 T pangkat 4 U pangkat setengah DU. U pangkat setengahnya kita integralkan jadi U pangkat setengah plus 1 per setengah plus 1, 0 sampai T pangkat 4. U pangkat 3 per 2 per 3 per 2, 0 sampai T pangkat 4, akar 2U akar U per 3, 0 sampai T pangkat 4. Jika FU sama dengan FT, maka T akar T per 3, 0 pangkat T pangkat 4. Kita selesaikan nilai integralnya. Kita substitusikan untuk T pangkat 4 dikurangi dengan T-nya kita substitusikan 0, jadi 0. Sedangkan untuk yang T pangkat 4, jadi 2 T pangkat 4 kali T kuadrat per 3. 2 T pangkat 4 min T kuadrat per 3 sama dengan 2 T pangkat 6 per 3. Lalu untuk hasil integralnya kita diferensialkan D per dt 2 T pangkat 6 per 3 sama dengan 2 T D per dt T pangkat 6 2 per 3 turunan dari T pangkat 6 adalah 6 T pangkat 5. 2 dengan 3-nya kita 2 dengan 3 dengan 6-nya kita coret jadi 2 kali 2 T pangkat 5 jadi 4 T pangkat 5. Untuk soal yang B, dengan mendiferensialkan secara langsung dari integral berdasarkan teorema dasar kalkulus 1 diperoleh bahwa D per dt integral 0 sampai T pangkat 4 akar U DU sama dengan D per dt integral 0 sampai T pangkat 4 U pangkat setengah DU. Di sini kita misalkan bahwa FU sama dengan akar U, maka FU sama dengan U pangkat setengah. Dan kita misalkan Fx sama dengan akar X, maka X pangkat setengah. Maka di sini FT pangkat 4 kali setengah sama dengan T kuadrat. Dan FT pangkat 3-nya tetap, lalu keduanya dikalikan jadi FT pangkat 5. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk yang poin A sudah benar ya. Paling tinggal yang B itu min F0-nya itu dari mana ya? Izin masuk, Kak. Maaf, Kak, ini tulisnya 0 aja, nggak pakai F0. Salah tulis. Maaf, bisa diulang tradisi tadi. Presentasinya agak kurang jelas. Eh, Ini harusnya 0 aja, Kak. Bukan F0.
Mungkin dari segi jawaban sih udah benar ya, berarti tinggal di langkah-langkahnya. Mungkin bisa kita misalkan tuh yang bagian integralnya dari 0 sampai T pangkat 4 U setengah DU itu jadi Y gitu. Nanti kita aturan rantai D dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Nah, tadi kan kita misalkan tuh bahwa D-nya itu integral 0 sampai T pangkat 4 U setengah DU kan. Nah, berarti kan kita pakai aturan rantai dy per dx, kita pakai aturan yang TDK pertama, kemudian dx per dt-nya, kita misalkan lagi bahwa x-nya itu T pangkat 4, jadinya itu kan dt-nya 4 T pangkat 3. Nah, nanti kita tinggal dikalikan saja hasilnya, jadinya 4 T pangkat 5. Mungkin kalau kalian bisa dioret-oret nggak ya lewat boleh langsung dioret-oret waktu presenting. Kira-kira bisa nggak ya? Maaf Kak, tapi mouse-nya lagi rusak. Jadi nggak bisa. Kira-kira bisa tidak ya? Ada fitur draw itu kan, bisa dicoba atau tidak? Maaf Kak, nggak bisa dioret-oret karena mouse-nya lagi rusak. Oke, mungkin aku ulang lagi ya masukannya. Kan di situ integral 0 sampai T pangkat 4. Nah, itu kan kalau yang kita tahu di teori teorema dasar kelas pertama itu kan integralnya 0 sampai x, atau yang intinya itu keluarnya 1 gitu kan. Nah, sini kan T pangkat 4, misalkan T pangkat 4-nya itu jadi x, jadinya x sama dengan T pangkat 4. Nah, dx per dt-nya itu kan berarti 4 T pangkat 3. Nah, sampai sini paham atau enggak? Paham Kak. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lakukan pemisahan lagi, yaitu integral 0 sampai T pangkat 4 akar UDU. Nah, berarti kan dy per dx-nya itu nanti jadi pakai teorema dasar yang pertama, d per dx integral 0 sampai x akar UDU. Paham tidak? Paham Kak. Nah, nanti pakai aturan rantai saja, dy per dt-nya itu sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Atau misal lewat W aja ya, aku kasih waktu sekitar 5 menit, bisa nggak? Aku kasih waktu 5 menit ya untuk coba power yang tadi aku sampaikan. Aku tunggu sampai 16.41 ya berarti. Oke Kak, sebentar ya Kak. Mungkin bisa dilanjut ke kelompok lain dulu Kak.
Sebentar kami revisi ya, Kak. Mungkin bisa lanjut ke kelompok lain dulu, Kak. Iya, ya, silakan. Kalau kira-kira sudah siap atau belum ya? Siap, Kak. Izin presenting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Rifdah Sesa Ardiani dengan NIM K1B021033. Saya sendiri, Umi Latifah, dengan NIM K1B021035. Eka Putri Yuniarsih dengan NIM K1B021037. Muhammad Tafriji dengan NIM K1B021039. Pelita Aulia Melati dengan NIM K1B021041. Soal nomor 4. Andaikan integral dari 1 sampai X FTDT sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Carilah Fx, F Yural pangkat min 1, F aksen 0. Penyelesaian. Menurut teorema dasar kalkulus 1, F aksen X sama dengan D per dx integral dari A sampai X F dt sama Fx. Sehingga A D per dx integral dari 1 sampai X Ft dt sama dengan D per dx X kuadrat min 2X plus 1. Maka Fx sama dengan 2X min 2. Yang B, F Yural pangkat min 1 sama dengan 2 Yural pangkat min 1 dikurangi 2 sama dengan 2 per E dikurangi 2 sebanding dengan 2 per 2,71828 dikurangi 2 sebanding dengan min 1,26424. Yang C, F aksen X sama dengan 2, maka F aksen 0 sama dengan 2. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Udah bener ya. Di soal ini kita pakai teorema dasar kalkulus pertama bahwa turunan terhadap X dari integral suatu kosanta terhadap X FTDT sama dengan Fx. Nah, di soal itu kita tahu bahwa integral 1 sampai X FTDT sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Kalau kita turunkan terhadap X kedua ruas, jadinya kan Fx sama dengan turunannya dari X kuadrat min 2X plus 1 kan 2X min 2. Jadi kita dapat Fx sama dengan 2X min 2. Kemudian untuk F1 per E yang kita tinggal masukkan saja. Kemudian karena Fx-nya 2X min 2, berarti turunannya kan F aksen X sama dengan 2. Berarti untuk F aksen Y juga sama dengan 2 juga. Mungkin udah bener ya. Terima kasih kepada kelompok 4. Baik, Kak. Dari kelompok 5 sudah siap atau belum? Sudah, Kak. Izin share screen ya, Kak. Silakan. Sudah terlihat belum ya, Kak? Kalau di aku belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Damayanti, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Gilang Astria Mukti dengan NIM K1 B021043, Bagus Wery Kusuma dengan NIM K1 B021045, Saswira Eliananda Raihani Syahwa dengan NIM K1 B021047, Sukmatri Abdul Malik dengan NIM K1 B021049, dan saya sendiri Nadia Damayanti dengan NIM K1 B021051. Soal nomor 5, gambarkan grafik fungsi berikut dan integrasikan pada daerah asalnya. Fx sama dengan 1 dengan batas negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1. Fx sama dengan 1 kurangi X kuadrat dengan batas negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Fx sama dengan 2 dengan batas 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Fx merupakan fungsi sepenggal, maka dapat ditulis menjadi Gx sama dengan 1 dengan domain negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1. Hx sama dengan 1 kurangi X kuadrat dengan domain negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Dan Ix sama dengan 2 dengan domain 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kemudian grafiknya seperti digambar. Grafik Gx dengan lingkaran tertutup pada negatif 2 dan lingkaran terbuka pada negatif 1. Kemudian Hx dengan lingkaran tertutup di sini negatif 1, lalu 1, kemudian lingkaran terbuka pada 1. Kemudian grafik Ix pada interval 1 sampai 2 dengan lingkaran tertutup. Kemudian integralkan Fx dengan Gx, batas atasnya negatif 1, batas bawahnya negatif 2, 1 dx, kemudian Hx dengan batas atas 1, batas bawah negatif 1, 1 min X kuadrat dx, dan Ix dengan batas atas 2, batas bawah 1, 2 dx. Integral Fx sama dengan integral Gx tambah integral Hx tambah integral Ix. Kemudian dimasukkan bersama fungsi tadi menjadi X dengan X negatif 1, negatif 2 ditambah X negatif sepertiga, X pangkat 3, 1 negatif 1 tambah 2X 2, 1. Masukkan angka batasnya menjadi 1 tambah 4/3 tambah 2. Sama dengan 9/3 tambah 4/3 sama dengan 13/3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya dari grafiknya itu boleh aku tanya kenapa perbedaan bulatan yang full sama bulatan yang kosong itu alasannya gimana? Baik, Kak. Karena di sini domainnya kan kurang dari sama dengan, kalau kurang dari sama dengan berarti bundarannya tertutup, kalau tidak ada sama dengannya berarti terbuka. Oke, benar ya. Jadi teman-teman kalau misal menggambar fungsi sesepenggal itu perlu hati-hati ya, diperhatikan antara bulatan-bulatan mana yang penuh dan bulatan yang kosong. Kemudian untuk jawabannya tuh sebenarnya boleh langsung aja tanpa perlu, kan di situ kita dikasih fx yang sepenggal. Nah itu kalau misal dalam ujian kan waktunya terbatas tuh, mungkin langsung saja nggak perlu misal gx-nya sama dengan sekian, hx-nya sama dengan sekian, dan seterusnya. Mungkin langsung saja nanti integral fx dx yang itu sama dengan integral dari min 2 sampai min 1, 1 dx ditambah integral min 1 sampai 1 dan seterusnya. Jadi mungkin nggak perlu dipisah, misal gx-nya apa, hx-nya apa gitu. Terus kalau misal mau dipisah juga nanti sini ada kurangan di penulisan, integral fx sama dengan itu kurang dx ya. Berikutnya juga gx dx, hx dx, kemudian ex dx gitu. Bisa dipahami atau tidak ya? Bisa, Kak. Mungkin cuma itu sih masukannya.
Baik, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, sudah siap mempresentasikan ulang atau belum ya? Kelompok 3, kalau misal belum selesai saya lanjut dulu nggak apa-apa. Belum, Kak. Boleh di share screen meskipun belum selesai, coba seadanya dulu aja. Mungkin kelompok 3 habis kelompok ini ya presentasi. Mungkin dari kelompok 6 sudah siap atau belum? Sudah, Kak. Izin share screen. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Damarhani dari kelompok 6 yang beranggotakan Mega Yulita Sari dengan NIM 053, Lisa Triyulinda dengan NIM 055, Michael Gideon NIM 057, saya Kamil Damarhani NIM 059, Diniatul Akmalina dengan NIM 061. Ini soalnya hitung integral berikut. Yang A, integral min 1 sampai 1 nilai mutlak 2x dari 2x min 1 akan bernilai 2x min 1 untuk x yang lebih dari sama dengan setengah dan akan bernilai min 2x plus 1 untuk x kurang dari setengah. Integral min 1 sampai 1 dari nilai mutlak 2x min 1 dx menjadi integral min 1 sampai setengah min 2x plus 1 dx plus integral setengah sampai 1 2x min 1 dx. Kemudian integral ini menjadi min 2 per 2 x kuadrat plus x min 1 sampai setengah ditambah 2 per 2 x kuadrat min setengah sampai 1 min x setengah sampai 1. Ini duanya bisa dicoret kemudian menjadi min x kuadrat plus x min 1 sampai setengah ditambah x kuadrat min x min setengah sampai 1. Kemudian nilai ini disubstitusikan menjadi min setengah kuadrat plus setengah dikurangi min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah 1 kuadrat min 1 min setengah kuadrat min setengah. Kemudian hasilnya menjadi seperti ini. 9 per 4 ditambah 1/4 menjadi 10 per 4. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 5 per 2.
Kemudian untuk yang B, integral 1 sampai 4 dari nilai mutlak 2 min X per X dx. Penyelesaiannya 2 min X akan menjadi 2 min X untuk X kurang dari sama dengan 2 dan menjadi min 2 plus X untuk X lebih dari 2. Integral 1 sampai 4 dari nilai mutlak 2 min X per X dx menjadi integral 1 sampai 2, 2 min X per X dx ditambah integral 2 sampai 4 min 2 plus X per X dx. Integral 1 sampai 2, ini pecahannya dipisah menjadi 2 per X min X per X dx plus integral 2 sampai 4 min 2 per X plus X per X dx. Integral 1 sampai 2 ini menjadi 2x pangkat min 1 dx plus maaf ini lupa nulis integral 2 sampai 4 min 2x pangkat min 1 tambah 1 dx. Kemudian integral ini menjadi 2 ln x min x 1 sampai 2 ditambah min 2 ln x plus x 2 sampai 4. Kemudian substitusikan nilai 2 dan 1-nya menjadi 2 ln 2 min 2 dikurangi 2 ln 1 min 1. Kemudian substitusi ini nilai 2 dan 4-nya menjadi plus min 2 ln 4 plus 4 min 2 ln 2 plus 2. Hasilnya menjadi 2 ln 2 min 2 min 0 plus 1 min 2 ln 4 plus 4 plus 2 ln 2 min 2. Ini menjadi 4 ln 2 min 2 ln 4 plus 1. Kemudian 4 ini menjadi pangkat di sini, menjadi 2 ln 2 pangkat 4 min ln 4 pangkat 2 plus 1. Ln 16 min ln 16 tambah 1, kemudian hasilnya menjadi 1. Itu, Pak. Terima kasih buat kelompok 6. Mungkin dari segi jawaban sudah benar ya. Paling mungkin dilengkapi di bagian tanda mutlak ini 2x min 1. Kan kita tahu definisinya bahwa 2x min 1 itu sama dengan 2x min 1 kalau 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Dan nanti baru kita peroleh x lebih dari sama dengan setengah. Kemudian yang 2x min 1 itu didefinisikan sebagai min 2x plus 1 kalau 2x min 1-nya itu kurang dari 0 kan. Jadinya x sama dari setengah. Nah, karena seperti ini fungsinya seperti yang sepenggal tadi, kita bagi integralnya menjadi 2, yaitu yang dari interval min 1 sampai setengah, dia dijumlah sama integral dari setengah sampai 1. Hal yang sama juga berlaku pada soal yang B, bisa di scroll ke bawah. Sama saja, mungkin nanti ditambahin ya yang bagian 2 min x divisor dengan 0, dan seterusnya, biar lebih lengkap gitu. Dan nggak keliru untuk menentukan intervalnya gitu. Nah, kemudian kan di sini ada perbedaan untuk yang kurang dari sama lebih dari 2 kan. Nah, kita diminta untuk menghitung integral dari 1 sampai 4. Berarti kita pisah lagi integralnya dari 1 sampai 2 dijumlahkan dengan integral 2 sampai 4. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang bisa dipahami atau tidak? Baik, Kak. Terima kasih. Untuk kelompok 3, bagaimana? Sudah siap atau belum ya? Maaf Kak, bisa diulangi lagi nggak tadi? Yang waktu pemisahan. Dari itu langkah-langkahnya kita silakan dulu x-nya sama dengan t pangkat 4, kemudian y-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai t pangkat 4 akar UDU. Untuk misalnya paham atau enggak?
Bagaimana kamu atau enggak dari segi pemisalan? Ya, kalau belum mungkin seadanya dulu. Nanti presenting sambil dioret-oret. Mungkin sama kelompok lainnya bisa sambil oret-oret. Oke, mungkin aku beralih ke kelompok 7 dulu ya. Nanti kelompok 3 setelah kelompok 7, mungkin ada kelompok lain, mungkin ada anggota lain yang bisa presenting sambil oret-oret. Mohon dipersiapkan dulu ya di kelompok 7. Nah, untuk kelompok 7, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Izin share screen ya, Kak? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Fajrina dengan NIM K1B021065 dari kelompok 7 yang beranggotakan Ezra Tongam Sialagan dengan NIM K1B021063, ada Ifta Batiar Prayoga dengan NIM K1B021067, Diva Aji Prakoso dengan NIM K1B021069, Stianingsi dengan NIM K1B021071, dan saya sendiri, Celia Fajrina, dengan NIM K1B021065. Ya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persoalan nomor 7, yaitu gambarkan grafik dari integran dan gunakan rumus luas yang diketahui untuk menghitung integral. Yang A adalah integral min 2 sampai 4 x per 2 plus 3 dx. Yang B adalah integral min 2 sampai 1 mutlak x dx. Penyelesaiannya yaitu yang A untuk integral min 2 sampai 4 x per 2 plus 3 dx dapat dituliskan menjadi integral min 2 sampai 4 x per 2 dx ditambah integral min 2 sampai 4 3 dx. Dengan integral min 2 sampai 4 x per 2 dx sebagai I1 atau luas 1 dan integral min 2 sampai 4 3 dx sebagai I2 atau luas 2. Untuk luas 1, maka akan digambarkan grafiknya dengan x per 2. Grafik Y sama dengan X per 2 ini memiliki dua bidang, yaitu berbentuk segitiga keduanya, dengan A1 memiliki alas 4 dan juga tingginya 2, lalu A2 memiliki alas 2 dengan tingginya 2. Lalu untuk menghitung I1 yaitu A1 min A2. Jadi setengah dikali 4 dikali 2 dikurangi setengah dikali 2 dikali 1. Jadi I1 atau luas 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita akan menghitung I2 atau integral min 2 sampai 4 3 dx. Pertama-tama gambarkan terlebih dahulu grafiknya sehingga dapat dilihat bahwa grafik I2 ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 satuan dan juga lebarnya 3. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar yaitu 6 kali 3 sama dengan 18. Setelah ditemukan I1 dan I2 atau luas 1 dan luas 2, maka integral min 2 sampai 4 x per 2 plus 3 dx sama dengan integral min 2 sampai 4 x per 2 dx ditambah integral min 2 sampai 4 3 dx, yaitu sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan 3 ditambah 18 sama dengan 21 satuan luas. Untuk membuktikan jawaban benar atau salah, maka kita akan menghitung menggunakan cara menghitung integral seperti biasa, yaitu integral min 2 sampai 4 x per 2 plus 3 dx sama dengan
integral min 2 sampai 4, x per 2 dx ditambah integral min 2 sampai 4, 3 dx. Yaitu sama dengan setengah dikali x pangkat 1 tambah 1 per 2 dengan batas bawah min 2 dan batas atasnya 4 ditambah 3x pangkat 1 dengan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 4. Lalu sama dengan x kuadrat plus x kuadrat per 4 dengan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 4 ditambah 3x dengan batas bawahnya min 2 dan juga batas atasnya 4. Lalu substitusikan batas atas dan juga batas bawah, jadi 4 kuadrat per 4 dikurangi min 2 kuadrat per 4 ditambah 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali min 2. Jadi 16 per 4 dikurangi 4 per 4 ditambah 12 plus 6. 16 per 4 dikurangi 4 per 4 yaitu 12 per 4 sama aja dengan 3 ditambah 18 jadi sama dengan 21. Karena hasilnya sama maka perhitungan benar. Lalu yang B adalah integral min 2 sampai 1 mutlak x dx. Jadi pertama-tama gambarkan terlebih dahulu grafik Y sama dengan mutlak x. Seperti ini, I2 ini berupa dua buah segitiga. Maka luasnya adalah I1 sama I2. I1 sama dengan A1 ditambah A2. I1 sama dengan A1 memiliki luas 2 dan juga tingginya 2, jadi setengah dikali 2 dikali 2, ditambah I2 ini memiliki alas 1 dan juga tinggi 1, yaitu setengah dikali 1 dikali 1, maka I1 sama dengan 2 ditambah setengah. I1 sama dengan 2,5. Jadi, untuk membuktikan perhitungan yang telah kita lakukan benar, maka hitung menggunakan cara menghitung integral seperti biasa. Integral min 2 sampai 1 mutlak x dx. Karena x ini nilai mutlak, maka memiliki dua interval nilai, yaitu x akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan mutlak x akan bernilai min x jika x kurang dari 0. Maka integral 0 sampai 1 x dx ditambah integral min 2 sampai 0 min x dx sama dengan x kuadrat per 2 dengan batas bawah 0 dan juga batas atas 1 ditambah min x kuadrat per 2 dengan batas bawah min 2 dan batas atas 0. Selanjutnya substitusikan batas atas dan juga batas bawahnya. Jadi setengah dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi min 4 per 2. Jadi setengah ditambah 2 sama dengan 2,5. Karena hasilnya sama, maka perhitungan benar. Cukup sekian, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin udah benar sih, udah lengkap juga. Dari aku belum ada masukan lagi. Jadi terima kasih pada kelompok 7. Mungkin cukup ya kelompok 7. Terima kasih, Kak. Dari kelompok 3 bagaimana? Mas bisa dulu nggak apa-apa, nanti kalau udah kurang nanti aku sambil dikte, nanti kalian yang oret-oret boleh. Ayo kelompok 3 ada Asana, ada Bunga, ada Julia, ada Fitri, ada Hasanah. Salah satunya boleh.
Ya udah, kalau belum sama sekali juga nggak apa-apa. Nanti aku coba arahin kok. Izin masuk Kak, mohon maaf sebelumnya dari kelompok itu karena device-nya lagi buat orat-orat tuh lagi didiskusikan dulu soalnya dari kami pada nggak bisa buat orat-orat Kak. Nah, mungkin kalau PPT tuh bisa kan ya lewat pen. Mungkin ada satu yang pakai laptop kan. Mungkin saya menunggu kelompok 3 kita untuk kelompok 8 bagaimana? Sudah siap atau belum ya? Udah, Kak. Ya, silahkan untuk presenting. Izin share screen ya, Kak. Sudah terlihat belum, Kak? Kalau di aku belum sih. Udah, Kak. Udah terlihat kan, Kak? Ya, sudah. Perkenalkan, saya Tria Yuliani dari kelompok 8 yang beranggotakan Kaila Zayan Ardian dengan NIM 073, Charlie Wulandari dengan NIM 077, Ade Bagus Ramdhanu dengan NIM 079, Widya Ningsih dengan NIM 081, Arya Diva Fabila Rahim dengan NIM 085. Nomor 8, tentukan nilai rata-rata fungsi dari a f x sama dengan x kuadrat min 1 pada interval 0,3. Di sini menggunakan teorema nilai rata-rata integral tentu. Jika f(x) kontinu pada interval a sampai b, maka di suatu titik c pada interval ab berlaku fc sama dengan 1 per BA integral dari A sampai B fx dx. Nilai fc menyatakan rata-rata f pada interval A, B. Nah, yang A fx sama dengan x kuadrat min 1 pada interval 0,3. Karena di sini fx kontinu pada interval 0,3, maka berlaku fc sama dengan 1 per akar 3 dikurangi 0 dikali integral 0 sampai akar 3 x kuadrat min 1 dx. Kemudian didapat 1 per akar 3 dikali 1 per 3 x pangkat 3 min x
integral dari 0 sampai akar 3. Kemudian dihitung di hasilnya 1 per akar 3, 3 per akar 3, 3 per 3 akar 3 dikurangi akar 3 dikurangi 0. Jadi hasil akhirnya 1 per akar 3 dikali 0, maka hasilnya 0. Kemudian yang B, fx sama dengan min 3x kuadrat min 1 pada interval 0,1. Fx di sini kontinu pada interval, maka berlaku Fc sama dengan 1 per 1 min 0 dikali integral 0 sampai 1 min 3x kuadrat min 1 dx. Kemudian 1 integral min 3 per 3x pangkat 3 min x integral 0 sampai 1. Kemudian dihitung, ketemu hasilnya min 2 dikurangi 0, maka hasilnya min 2. Sekian, Kak. Oke, terima kasih kepada kelompok 8. Untuk jawabannya sudah benar ya. Intinya tuh kalau misal kita mencari nilai root suatu integral itu, kita integralkan, kemudian dibagi, hasilnya itu dibagi dengan lebar interval yang diberikan, seperti itu. Mungkin dari kelompok 8 kurangnya itu kurang menggambar daerahnya ya. Mungkin nanti di Filbertnya bisa dilengkapi gambar daerahnya. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin kelompok 3 sudah selesai belum diskusinya? Kira-kira bisa atau tidak? Atau misal ada yang mau mencoba di luar anggota kelompok 3 juga nggak apa-apa kok. Yang mau dipersilahkan, boleh. Aku izin share screen tapi nanti bantu tuntun ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Aku coba arahin, bantu arahin kok. Ya, dari awal kita misalkan X sama dengan T pangkat 4, jadinya kan X per T-nya itu 4T pangkat 3. Nah, kemudian tuh kita misalkan Y-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai T pangkat 4 akar UDU. Nah, dari sini tuh nanti kita pakai aturan rantai. Kalau misal dy per dt itu sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Terus kita masukkan saja sama dengan D.
mungkin D-nya itu kita mulai substitusikan aja ya. D-nya itu kan di atas. Kita misalkan kalau Y-nya itu sama dengan integralnya itu kan, integral akar UDU. Gimana Kak? Ulangan tadi. D itu kan sama dengan D integral mungkin D dulu, D per dx. D per dx. D per dx integral nol sampai x akar UDU dikali D T pangkat 4 itu kurang D ya, sebelum T pangkat 4 ada D dikali D T pangkat 4 per dt. Ya, itu jangan lupa dikasih tanda kurung ya di integralnya itu, di bagian integralnya dikasih tanda kurung, jangan lupa. Nah, di sini kan kita pakai aturan rantai ya, soalnya kan kita misalkan Y itu kan fungsi dari X, dan sedangkan X itu fungsinya bergantung pada T, jadi kita pakai aturan rantai. Nah, untuk yang bagian pertama, D per dx dari integral 0 sampai x akar UDU, kita kan pakai teorema dasar kalkulus pertama kan. Nah, itu kan jadinya hasilnya kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab, boleh langsung masuk aja. Selain dari anggota 3, boleh menjawab juga nggak apa-apa kok. Silahkan. Hasil dari itu D per dx dari integral 0 sampai x akar UDU. Ada yang boleh menjawab, silahkan. Satu per 2 akar X bukan Kak? Nah, gimana bisa diulangi? 1 per 2 akar X. Kurang tepat ya. Mungkin langsung aja. Kan kalau misal di teorema dasar kalkulus pertama itu D per dx dari integral misal 0 sampai x f itu kan hasilnya fx kan. Nah, di sini kan ibaratnya itu x-nya itu akar u. Otomatis hasilnya ya jadinya akar u akar x. Nah, langsung saja nggak apa-apa, langsung sama dengan akar x tadi, nggak usah pakai D per D lagi. Sama dengan akar x dikali, nah kita kan D T pangkat 4 per dt kan sama dengan 4T pangkat 3 kan, dikali 4T pangkat 3. Nah, kemudian sama dengan tadi kan kita misalkan bahwa x-nya itu T pangkat 4, berarti jadinya akar T pangkat 4. Dikali 4T pangkat 3. Silahkan tinggal dilanjut kira-kira hasilnya gimana.
Oke, jadi seperti itu ya cara langkah-langkahnya. Dari kelompok 3 udah paham belum kira-kira? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, kalau dari teman-teman lain yang di kelompok 3 udah paham atau belum ya? Mungkin aku kasih 3 menit ya. Kalau misalnya ada pertanyaan sebelum ditutup, boleh silakan bertanya. Nah, kira-kira ada pertanyaan atau enggak ya? Kalau enggak, mungkin sudah sore, ditutup saja. Dari aku belum ada, Kak. Oke, mungkin dari yang lain. Dari saya juga belum ada, Kak. Mungkin karena udah semakin sore, aku tutup aja ya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.